Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman tamassaka bihi faqad ihtada. Wa man ibtagha hudan fi ghairihi faqad dhalla dhalalan mubina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala ni'matin musdah wa rahmatin muhdah. Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, ummatal Islam rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, beliau menukilkan pernyataan dari Al-Imam Abul Ma'ani Uzaizi Abdul Malik Al-Ma'ruf yang dikenal dengan Syaidalah. Tentang apa? Tentang nama-nama Al-Quran. Al-Imam As-Syaidalah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama kepada Al-Quranul Karim sebanyak 55 nama. Di antara nama itu adalah Nur atau An-Nur, cahaya. Nama itu bisa kita temukan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 174. Di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina." Wahai manusia, telah datang kepada kamu sekalian burhan, bukti kebenaran, dan kami telah turunkan kepada kamu sekalian nuran, cahaya mubina yang nyata. Teringat dengan nama Al-Quran An-Nur, saya pernah mendengarkan Fadilatul Syekh Asy-Sya'rawi rahimahullah ketika menjelaskan makna ini. Beliau mengatakan bahwa cahaya Al-Quranul Karim merupakan bagaikan mentari yang terbit di pagi hari, di mana setiap orang mestinya melihatnya. Tidak ada yang tertutup dari cahaya itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa cahaya Al-Quran lebih terang dari cahaya mentari. Karena cahaya mentari bisa terhalang oleh dinding. Tetapi cahaya Al-Quran bisa menembus dinding. Bahkan bisa menembus dada manusia, menerangi kegelapan kalbunya. Kata Syekh Asy-Sya'rawi, beliau umpamakan ketika manusia dalam keadaan tidak ada petunjuk yang menerangi kehidupannya, pada gharizahnya, pada instingnya manusia tidak senang berada di dalam kegelapan. Baik kegelapan indrawi, begitu juga kegelapan maknawi. Secara indrawi, kita bisa merasakan apabila penerangan yang kita miliki hari ini, tak kala malam pekat, tiba-tiba mati, terputus alirannya. Maka di saat itu manusia akan berpacu mencari
apa saja yang bisa menerangi kehidupannya. Yang punya lampu kecil, dia akan hidupkan lampu itu. Yang punya lilin, dia akan berusaha menyalakan lilinnya. Apapun yang bisa dia usahakan untuk menjadi cahaya dalam kegelapan, akan dia coba untuk menjangkaunya. Bahkan sebatang korek api pun akan menjadi tempat kembali orang untuk mendapatkan cahaya. Kalau kita tanya semua orang yang berperilaku di dalam gelap seperti itu, tentu kita akan temukan jawaban yang serupa, yaitu tidak nyaman berada di dalam kegelapan. Begitulah perumpamaan manusia sebelum turunnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha mencari penerangan. Mereka kira itu akan menerangi jalan kehidupan mereka sehingga mereka berada di dalam ketenangan, dalam kenyamanan, disinari oleh cahaya. Makanya manusia mencoba, berusaha, didorong oleh ghariza, oleh instingnya, didorong oleh fitrah yang paling mendalam dalam diri untuk mencari pegangan-pegangan kehidupan. Nah, kalau kita lanjutkan suasana seperti itu, kisahnya, tentu tidak selamanya gelap itu akan menyelimuti manusia. Tiba saatnya fajar menyingsing. Mulai bias cahaya mentari tampak. Dan tidak lama setelah itu, muncullah mentari pagi di ufuk timur. Ada yang menarik dari perilaku orang-orang yang tadi berusaha mendapatkan cahaya sekedar kemampuannya. Yang punya lilin, yang punya lampu minyak, bahkan yang punya korek api, tanpa ada komando, tanpa ada instruksi dari siapapun. Ketika mentari muncul dari timur, mereka sepakat memadamkan lampu-lampu kecil mereka di malam hari. Tidak ada lagi yang bertanya. Bahkan kalau ada yang bertanya dan mempertanyakan sikap itu, mungkin orang akan menganggap yang bertanya itu kurang pertimbangan akalnya. Bahkan diragukan kewarasannya. Kenapa kamu padamkan lampu? Karena semua orang tahu jawabannya adalah cahaya mentari telah muncul. Suasana tidak lagi gelap. Situasi sudah terang benderang. Kita tidak butuh lagi dengan cahaya-cahaya kecil yang kita usahakan di dalam gelap itu. Wahai manusia, seandainya manusia menyadari bahwa Al-Quran bagaikan mentari yang terbit di ufuk timur, bahkan lebih terang dari itu, apakah kita masih membutuhkan lagi cahaya-cahaya kecil yang kita kira selama ini menjadi pegangan yang paling terang di dalam kehidupan? Ternyata itu hanya lampu-lampu sementara yang kita miliki ketika gelap. Sangatlah tidak masuk dalam timbangan nalar kalau masih ada orang yang mempertahankan lampunya di siang hari. Bukanlah orang yang waras seandainya ada manusia, ada orang yang berjalan di tengah siang bolong di saat mentari sedang terik membakar bumi ini, kemudian dia berjalan dengan memegang suluh atau obor. Kita pasti sangsikan cara berpikir orang ini. Nah, andaikan
yang seperti itu bisa kita bawakan ke dalam cara hidup kita yang telah kita lakukan selama ini. Sedangkan di hadapan kita ada Al-Quranul Karim. Kita masih saja mengandalkan pegangan-pegangan lain dengan mengabaikan cahaya Al-Quran. Apakah kita waras? Tapi memang tidak semua manusia bisa menyadari ini. Tapi saya mengajak, menghimbau melalui kesempatan ini. Wahai manusia, cahaya matahari telah terbit di ufuk timur. Cahayanya malah lebih terang dibandingkan mentari pagi itu yang menyinari kehidupan kita. Buanglah segala bentuk lampu-lampu tengah malam yang hanya kita pakai sementara itu. Karena itu adalah cahaya-cahaya terbatas yang belum tentu akan menyelamatkan kita dalam perjalanan. Kita harus ingat peringatan Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abu Darda radhiyallahu an. Apa kata Abu Darda? Abu Darda mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasaqasa bi basarihi ila as-sama. Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat menerawang ke langit. Kemudian dalam satu riwayat thumma ta'ta'a, kemudian beliau menundukkan kepala beliau. Kemudian beliau melihat kepada para sahabat yang ada bersama beliau. Waqal, dan beliau bersabda, awanun, hadha awanun yakhtalisu, hadha awanun yukhtalasul ilmu minan nas. Hadha awanun yukhtalasul ilmu minan nas. Inilah saatnya ilmu ditarik, diambil secara diam-diam dari manusia. Hatta la yaqdiru minhu ala syai'in, sehingga mereka tidak menguasai sedikit pun ilmu itu. Ternyata ilmu yang kita miliki ini bertahap, sedikit demi sedikit ditarik oleh Allah tanpa kita sadari. Sehingga hatta la yaqdiru minhu ala syai', sehingga mereka tidak menguasai sedikit pun ilmu itu. Di antara sahabat yang hadir ada seorang Ansar namanya Ziyad bin Labid al-Ansari radhiyallahu an. Ziyad bertanya kepada Nabi, "Kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'ana fa wallahi lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana." Ini suatu pertanyaan yang di dalamnya ada suatu tekad dan keyakinan. Kaifa yukhtalasu minna? Ya Rasulullah, bagaimana ilmu akan ditarik tanpa kita sadari, akan diambil secara diam-diam dari kita? Wa qad qara'na al-Qur'an, dan sesungguhnya kita selama ini telah membaca Al-Quran. Fa wallahi, maka demi Allah, lanaqra'annahu, kami akan terus membacanya. Sungguh kami akan terus membacanya. Wa lanuqri'annahu, dan sungguh kami juga akan mengajarkan membacanya kepada siapa? Nisa'ana, dan akan membacakannya kepada istri-istri kami, wa abna'ana, dan anak-anak kami. Satu pertanyaan. Tapi apakah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thaqilatka ummuka ya Ziyad. Malang sekali ibumu punya anak sepertimu, wahai Ziyad. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyangka pertanyaan seperti itu akan keluar dari seorang Ziyad bin Labid al-Ansari. Ini kita fahami dari kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya.
in kuntu la'udduka min fuqaha'i ahli Madinah. Meskipun selama ini saya memandang engkau, memasukkan engkau di dalam kelompok ahli fiqih di Madinah, tapi tampaknya engkau belum memahami duduk perkara atau duduk persoalannya. Nah, Nabi SAW menjelaskan, hadhihi Taurat wal Injil indal Yahudi wan Nasara. Taurat ini, Injil, bukankah bersama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Ketika Nabi Musa alaihissalam wafat, bukankah bersama mereka ada Taurat? Begitu juga ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat, bukankah bersama pengikut beliau ada Injil? Famadza tughni anhum? Apa kegunaan dari dua kitab itu untuk mereka? Mereka tetap saja tersesat. Mereka tetap saja melakukan berbagai perbuatan yang tidak bersesuaian dengan kitab itu. Suatu perumpamaan yang sangat akurat tentang keberadaan kitab suci di tengah-tengah kita. Jubair yang mendengarkan Abu Darda radhiyallahu anhu menceritakan peristiwa itu, berkata, falaqitu Ubadah bin Samit. Saya jumpai Ubadah bin Samit untuk mengkonfirmasi kisah tersebut. Qultu, ala tasma'u ila ma yaqulu akhuk Abu Darda? Wahai Ubadah, tidakkah engkau mendengarkan apa yang dikatakan oleh saudaramu Abu Darda? Fa akhbartuhu billadhi qala Abu Darda. Maka aku pun menceritakan, menyampaikan kepada Ubadah, kata Jubair, apa yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala, apa jawaban dan respon dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu? Sadaqa Abu Darda. Benar Abu Darda. Berarti Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu membenarkan apa yang disampaikan oleh Abu Darda itu. Memang itu adalah kebenaran dan itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. In syi'ta, kalau engkau mau, wahai Jubair, kata Ubadah ibn Samit, la uhaddithannak, sungguh aku akan menceritakan kepada engkau, bi awwali ilmin, ilmu pertama, yurfa'u minan nas, yang diangkat dari manusia, yang tanpa disadari tidak lagi dimiliki oleh manusia. Apa itu? Al-khusyu', kekhusyukan. Yushiku an tadkhula masjida qaumin, masjida jama'atin, sudah hampir saatnya, an tadkhula masjida jama'ah, masjid suatu jamaah, di dalamnya mereka melakukan ibadah, fala tara fihi rajulan khashi', engkau tidak melihat seorang pun yang khusyuk, rajulan khashi'ah, tidak ada yang khusyuk di dalam masjid itu. Subhanallah. Kalau kita mau merenungkan hadis ini, kemudian kita lihat situasi diri kita, kondisi umat saat ini, jamaah yang ada hari ini, apakah ini sudah terjadi atau belum? Kita bisa mengatakan memang perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi. Begitu sulit mendapatkan kekhusyukan dalam beribadah. Nah, hadis ini memberikan pelajaran berharga bagi kita
bahwa kita tidak cukup hanya menjadikan Al-Quran sebagai pegangan. Sebagai pajangan di lemari-lemari kaca. Tidak cukup hanya sebagai sesuatu yang diperlombakan. Dengan berbagai musabaqah. Tidak cukup hanya dilakukan atau dipergunakan sebagai bahan di dalam ceramah, tausiah. Al-Quran baru bisa memberikan cahaya kepada kita di dalam perjalanan kehidupan ini apabila kita pergunakan petunjuknya. Kita ambil ajaran yang terkandung di dalamnya. Kita jadikan pedoman kehidupan. Apakah sudah sampai kita seperti itu? Jangan-jangan kita masih termasuk orang yang bersuluh di siang hari. Orang yang masih menghidupkan pelita kecil di tengah siang hari bolong. Sudah saatnya kita menghisap diri. Jangan lagi menuduh orang lain, tapi tuduh dahulu diri kita yang lalai. Yang tidak menyadari bahwa cahaya yang terang telah terbit. Bahkan cahayanya menembus apa saja. Tidak terhalang oleh tembok, oleh dinding, dari bahan apapun. Bahkan kalau mau dia bisa menembus relung kalbu seseorang. Al-Quran tidak cukup hanya diperingati turunnya, dihafal ayat-ayatnya, tidak cukup. Walaupun menghafalnya adalah sesuatu yang terpuji. Tapi Al-Quran menuntun kita untuk memakainya sebagai tuntunan kehidupan. Sekarang bagi kita hanya dua pilihan. Kalau mau hidup di dalam suasana yang terang benderang, kita tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Pergunakan cahaya Al-Quranul Karim. Tapi, kalau kita memilih hidup dalam kegelapan, tidak tahu mana yang jurang, mana yang bukit. Tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Tidak tahu mana jalan yang akan menyelamatkan dan mana yang akan menjerumuskan. Kalau mau seperti itu, Al-Quran tinggalkanlah. Tapi tidak ada manusia, selagi dia berpikir dengan waras, selagi dia punya hati, akan memilih jalan kesesatan. Karena itu, pilihan seseorang yang ingin selamat, satu-satunya adalah memilih Al-Quranul Karim sebagai cahaya yang menerangi kehidupannya. Ibadallah, umat al-Islam, rahimakumullah. Saatnya kita merenung. Dalam posisi seperti apa kita saat ini? Seharusnya kita malu kepada diri kita. Kita katakan beriman dengan kitab Allah sebagai rukun keimanan kita. Tetapi kita terus merasa tidak nyaman dengan petunjuk yang ada di dalamnya. Apakah ini bukan kemunafikan? Semoga janganlah kita berketerusan dalam keadaan seperti ini. Saya himbau pemimpin yang dipimpin, penguasa, rakyat, seluruh umat, bersatulah dengan tali Allah, Al-Quranul Karim. Itulah cahaya keselamatan di dalam kehidupan kita. Caranya dengan mempergunakannya. Kalau mau selamat di dalam hidup, Al-Quranlah sebagai penerangnya. Dialah nur yang tidak akan
bisa diingkari oleh orang-orang yang memiliki kewarasan berfikir dan kejernihan hati. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.